Baik Bapak Ibu, Shalom, selamat pagi. Haleluya. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Saya percaya setiap kita tetap bersemangat. Saya percaya setiap kita antusias ya untuk belajar, untuk menangkap apa yang menjadi tuntunan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Pesan Tuhannya adalah kegigihan yang menghasilkan pencapaian. Kegigihan yang menghasilkan pencapaian. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 5 sampai 13. Injil Lukas pasal 11 ayat 5 sampai 13, tetapi saya akan bacakan untuk kita ayat 5 sampai 8 saja Bapak Ibu ya. Bagian ini kita dapat perhatikan bersama-sama supaya kita tahu dan kita bisa sama-sama menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan ini. Ayat yang kelima saya akan bacakan sampai ayat yang ke-8. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Ayat 6, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Ayat 8, aku berkata kepadamu, ya, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Saya akan baca sekali lagi ayat 8-nya ya Bapak Ibu ya. Aku berkata kepadamu sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus. Nah, kalau kita perhatikan, perikop ini menceritakan tentang adanya sebuah tekad dan kegigihan yang kuat di sini kan. Adanya sebuah tekad dan kegigihan yang diperlihatkan dalam cerita atau ilustrasi ini. Ya kan, sekalipun kesannya itu terlihat memalukan gitu. Sekalipun kesannya itu terlihat memaksakan. Ya. Kenapa memaksakan? Kenapa dikatakan memaksakan? Karena waktunya memang tidak tepat gitu ya. Meminta di waktu malam, di mana orang-orang sudah tertidur kan. Dan mungkin itu bisa, bayangan saya itu bisa mengganggu gitu. Namun kalau kita melihat sikap ini, saya mau sampaikan dibenarkan ya. Sikap ini dibenarkan oleh Tuhan, tetapi bukan pada hasilnya. Ya. Melainkan kepada apa? Melainkan lebih kepada kegigihan atau persistensinya dalam hal mendapatkan sesuatu. Ini luar biasa. Kegigihan inilah yang terpenting. Kegigihan inilah yang Tuhan mau ajarkan kepada setiap kita. Sikap kegigihan ini yang penting. Ya, bukan pada hasilnya yang ditekankan, tetapi pada kegigihannya, persistensinya dalam hal mendapatkan sesuatu. Ya. Apa yang dapat kita pelajari Bapak Ibu? Bahwa kegigihan itu akan menghasilkan sesuatu ternyata. Kegigihan itu akan mengalahkan rasa malu. Ya, kalau kita melihat berdasarkan perikop ini ya. Kegigihan itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Kemarin sudah dijabarkan Pak Ishak, sudah dijelaskan kepada setiap kita melalui pesan ini.
Kita diingatkan untuk tidak menjadi orang yang mudah menyerah. Kalau kita perhatikan keadaan hari-hari ini Bapak Ibu, ada banyak orang-orang percaya yang gampang menyerah dalam keadaan yang sulit. Gampang putus asa. Gampang kalah dari dalam kehidupannya. Apalagi dalam hal mengejar sesuatu ya. Berkaitan tentang perkara-perkara rohani. Atau juga perkara-perkara yang sifatnya kekal. Nah kita mesti kejar ini, kita harus gigih dalam hal ini. Artinya dalam hal apapun kita tidak boleh undur. Gitu. Harus punya tekad, harus punya kegigihan untuk terus melakukannya kan gitu. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu, kita diingatkan di dalam inti pesan Tuhan untuk tidak menjadi orang yang mudah menyerah. Coba kita renungkan hari-hari ini Bapak Ibu. Keadaan itu tidak semakin baik. Alkitab sudah jelas mengatakan keadaan itu semakin buruk. Semakin jahat, dunia ini semakin jahat. Ya nanti Bapak Ibu bisa saksikan di YouTube ya secara lengkap ya. Karena ada pesan-pesan penting yang harus kita renungkan di sana. Saya coba untuk mempelajari Bapak Ibu. Saya mendengar berulang-ulang kembali untuk melihat, mempelajari. Karena memang tidak mudah. Tetapi lewat pesan Tuhan itu Tuhan sedang meneguhkan setiap kita sebenarnya. Tuhan memberikan langkah, memberikan jalan kepada setiap kita. Untuk terus bergerak maju. Ya. Kemarin Pak Ishak sampaikan dua hal secara cepat saya akan bacakan untuk kita. Yang pertama itu kegigihan atau persistensi adalah karakter. Nah ini mantap ini Bapak Ibu. Karakter yang dipercayakan Tuhan kepada kita di dalam memenangkan sesuatu. Yang kedua, kegigihan atau persistensi adalah sesuatu yang mudah dilakukan apabila seseorang memiliki tujuan yang kuat. Ya, kemarin juga disampaikan tentang motivasi yang kuat karena tahu tujuannya. Itu yang menggerakkannya. Nah, pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama Bapak Ibu. Saya akan menyampaikan dua hal untuk kita. Kita sama-sama tangkap ini, kita sama-sama pelajari. Yang pertama yang saya mau sampaikan adalah, ini yang saya renungkan Bapak Ibu berdasarkan perikop ini. Kegigihan itu adalah kunci. Kegigihan itu adalah kunci seseorang untuk menerima setiap janji Tuhan di dalam hidupnya. Jadi kegigihan itu adalah kunci. Mengapa saya katakan kegigihan itu adalah kunci? Karena gini Bapak Ibu, Alkitab sendiri yang mengatakannya. Alkitab sendiri yang memberikan jawabannya. Kalau kita perhatikan di ayat 5-8, kita akan melihat di sana bahwa tidak akan ada roti yang tiba-tiba bisa terbang kan dari rumah tetangga. Setuju ya Bapak Ibu ya? Gak ada tiba-tiba roti bisa terbang, tidak ada. Kecuali memang ada yang lemparin gitu. Jadi di sini kita bisa melihat tanpa ada sebuah usaha dan kegigihan atau persistensi, maka hasilnya nol. Tidak akan ada roti yang didapatkan. Ya, kalau kita lihat dari komiri yang jumlahnya 3 lembar ya Bapak Ibu ya. Gak akan ada itu. Karena roti tidak bisa berjalan sendiri. Ya. Ada pribadi yang mau bergerak. Ada pribadi yang mau melakukan sesuatu. Saya merenungkan ini Bapak Ibu bahwa gini. Sama halnya dengan janji-janji Tuhan. Saya mau sampaikan bahwa kita tidak akan pernah menerima janji-janji Tuhan kalau kita sendiri tidak mau bergerak. Kita sendiri tidak mau menjemputnya. Kita sendiri tidak mau mengupayakan
seharusnya kita dapatkan kan. Karena memang kemarin kita dikatakan memang layak kita menerimanya kok. Itu janji Tuhan soalnya Bapak Ibu. Karena gini Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, kalau kita membaca Alkitab, ada begitu banyak janji-janji Tuhan yang seharusnya kita terima di dalam kehidupan setiap kita. Namun karena kemalasan, membuat seseorang tidak menerima janji Tuhan. Janji Tuhan itu menjadi terhambat, tertunda. Akibat apa? Nonton kerjanya. Hanya menunggu tanpa melakukan sesuatu. Makanya kemarin kita diingatkan pentingnya seseorang memiliki kegigihan atau persistensi. Ini luar biasa Bapak Ibu, kita sama-sama belajar. Jadi saya mau sampaikan bahwa tidak akan ada pencapaian apapun kalau seseorang tidak memiliki kegigihan dalam hidupnya. Mau mencapai apa kalau nggak ada kegigihan? Mau mencapai apa kalau cuma malas-malasan? Mau mencapai apa kalau cuma nonton, kerjanya hanya menunggu? Mengharapkan hamba Tuhan, mengharapkan gembala terus mendoakan kita. Terus mendorong-dorong kita kapan kita dewasanya kan gitu. Kalau kita tahu itu penting, maka kita akan kejar, kan betul ya? Kita harus mengejarnya dengan kesungguhan hati, dengan kegigihan. Mari kita lihat firman Tuhan Bapak Ibu. Injil Lukas pasal 11, ayat 8, 9, 10, dan 13. Ya. Ya, Injil Lukas pasal 11, ayat 8, 9, 10, dan 13. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Ayat 9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 10. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ini rahasianya Bapak Ibu. Ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga. Ini yang menjadi penekanannya. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Wow. Kalau kita perhatikan di ayat 13 bagian akhir dikatakan apa? Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepada. Kata kuncinya kita bisa lihat di sini. Ya, janji ini hanya diberikan kepada orang yang meminta dengan kesungguhan hati. Tidak ujuk-ujuk diberikan Bapak Ibu, tidak, diminta. Iya kan? Rahasianya kan kita bisa lihat di ayat 10. Setiap orang yang meminta menerima. Bagaimana kita bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus di dalam kehidupan setiap kita, sedangkan kita tidak mau meminta. Orang-orang percaya tidak mau meminta, tidak mau mengejarnya. Padahal gini Bapak Ibu, janji ini adalah sesuatu yang sangat terpenting sekali di dalam kehidupan setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Kepenuhan Roh Kudus adalah, mungkin kita capek berulang-ulang mendengar tentang harus penuh Roh Kudus, harus penuh Roh Kudus. Tapi inilah bagian yang terpenting dari semua perikop ini. Yang terpenting adalah kepenuhan Roh Kudus. Tetapi juga punya kegigihan untuk mengejarnya, kan gitu. Kita bisa membedakan mana orang yang gigih dan tidak. Kalau orang yang gigih adalah tidak perlu dipaksa-paksa kejar gitu loh. Tapi kalau orang yang dipaksa-paksa, ayo. Rasanya agak sulit ya, karena memang tidak sepenuh hati gitu loh. Tetapi dengan kerinduan,
Dengan sikap kegigihan yang benar kita datang sama Tuhan. Saya percaya janji ini akan terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Karena Tuhan bilang mintalah maka akan diberikan. Ketok akan dibukakan. Cari kita akan menemukannya. Jadi sangat penting sekali Bapak Ibu kita sama-sama tangkap ini. Di hari-hari, di akhir zaman ini kita perlu yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Untuk apa? Untuk menerangi. Untuk menjadi berkat. Untuk melakukan perkara-perkara dasar bersama dengan Tuhan. Bukan lagi dengan kekuatan kita. Ya. Ada 4 dasar yang saya lihat di sini ya. Di dalam perikop yang kita lihat. Agar janji Tuhan ini boleh tergenapi. Yang pertama itu buang rasa malu. Pak Ishak sampaikan kemarin. Kita harus buang rasa malu. Kalau hal yang kita kejar itu penting dan bersifat kekal. Maka hal yang perlu kita lakukan adalah membuang rasa malu. Biarin saja apa kata orang Bapak Ibu. Yang penting kita mengejar sesuatu yang bersifat kekal. Kalau saya hubungkan ini, kejarlah, latihlah dirimu beribadah. Karena beribadah itu banyak gunanya. Bukan hanya hidup masa kini, tetapi masa hidup yang akan datang. Kadang rasa malu membuat kita terhenti mengejar. Contohnya gini Bapak Ibu, orang mau didoakan saja itu kadang-kadang harus dorong-dorong tuh, ayo maju. Misalnya ada hamba Tuhan yang undang kita maju ke depan mau didoa secara khusus gitu. Masih harus didorong-dorong. Penting loh Bapak Ibu, kita didoakan penting. Ada sesuatu, kadang-kadang ada firman, ada pesan yang secara khusus buat kita, Tuhan bicara. Entah itu teguran, ya beberapa yang lalu ya kita pernah didoakan. Masing-masing kita punya masing-masing kita punya pesan yang berbeda. Ya. Saya diingatkan untuk harus bersabar. Tuhan bilang, saya bilang iya memang Tuhan. Saya mau belajar gitu. Bisa tepat gitu loh, bisa sasarannya itu bisa pas. Tetapi ketika pesan itu bukan berarti membuat kita langsung, udahlah ngapain kejar-kejar Tuhan. Tapi membuat kita, oh iya Tuhan masih banyak hal yang perlu diubah. Kadang rasa malu itu membuat kita terhenti untuk menerima janji Tuhan yang dahsyat ini di dalam kehidupan setiap kita. Saya mau sampaikan buang rasa malu Bapak Ibu. Kejar. Tuhan membawa kita kepada kehidupan yang luar biasa kok. Sekalipun caranya mungkin nggak sesuai dengan hati kita. Yang kedua adalah meminta. Dikatakan mintalah. Tetapi saya mau garis bawahi ini Bapak Ibu. Kata mintalah di sini bukan berarti di luar janji Tuhan ya. Kata minta di sini harus sesuai dengan janji Tuhan. Kata minta di sini bukan hanya untuk memuaskan kedagingan kita, manusia. Tapi kata minta ini harus sesuai dengan dasarnya firman. Dasarnya adalah janji-janji Tuhan. Bukan berarti kata mintalah sesuka-suka kita minta sesuatu, tidak. Kita harus lihat apa janji-janji Tuhan yang perlu kita harus tergenapi di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Karena orang bisa gagal paham di sini. Nanti orang, oke, saya minta segala sesuatunya untuk kepuasan daging dan sebagainya. Nanti kita hancur Bapak Ibu. Tapi kata minta di sini berdasarkan janji Tuhan. Silakan Bapak Ibu baca, ada begitu banyak janji Tuhan di dalam Alkitab. Tapi salah satu yang kita minta adalah gini, kepenuhan Roh Kudus inilah yang terpenting. Itu akan terus mengajar kita, menuntun kita, mengarahkan setiap kita. Dimanapun kita melangkah. Yang ketiga harus mencari. Mencari ini bukan sekedar cari-cari ya.
Mencari di sini adalah melibatkan kerendahan hati kita. Sampai kapan kita mencari? Sampai kita mendapatkannya Bapak Ibu. Kalau belum dapat, cari. Belum juga dijawab, cari. Karena memang dalam perikop itu sedang mengajarkan tentang kegigihan. Tuhan sampaikan itu gitu. Belum dapat, kejar lagi. Jangan sampai bosan. Yang keempat dikatakan ketoklah. Sampai pintu dibukakan. Kadang pernah nggak Bapak Ibu pernah lihat gambar, ada kayak gambar Yesus lah dikatakan seperti itu. Sedang mengetok pintu gitu. Saya mendapatkan perenungan Bapak Ibu bahwa iya ya, tiap saat Tuhan tuh ketok gitu loh. Dan Tuhan juga mau kita melakukan seperti itu, kita mengetok. Setiap waktu di dalam kehidupan setiap kita. Karena kita memang memerlukan pribadinya. Karena kalau di dalam cerita Alkitab ini, kalau nggak ngetok rumah tetangga, nggak akan ada roti kok. Nggak akan ada. Ketika diketok mungkin berulang-ulang sampai mungkin orang yang di dalam rumah mungkin geram juga ya. Tapi kan pada akhirnya kita lihat hasil kan. Ada hasilnya. Jadi yang pertama yang dapat kita sama-sama pelajari adalah gini Bapak Ibu. Kegigihan itu adalah kunci seseorang untuk menerima setiap janji Tuhan dalam hidupnya. Saya percaya setiap janji Tuhan itu boleh tergenapi di dalam kehidupan setiap kita. Khususnya dalam hal kepenuhan Roh Kudus ini harus kita kejar sama-sama Bapak Ibu. Ya. Yang kedua yang saya mau sampaikan adalah kegigihan akan memampukan kita untuk terus berdiri teguh dalam iman kepada Kristus. Bagian yang kedua ini ada hubungannya dengan apa yang Pak Ishak sampaikan kemarin ya tentang konsisten ya. Ini menjadi pelajaran juga buat saya secara pribadi. Konsisten artinya tetap berada pada track ya. Tidak berubah atau tidak keluar dari jalurnya. Ya, udah diingatkan berulang-ulang kali, tapi ini menarik untuk kita sama-sama pelajari Bapak Ibu. Karena kalau kita melihat keadaan zaman sekarang, ya khususnya hari-hari ini Bapak Ibu ya, ada banyak hal yang membuat orang-orang percaya itu bergeser imannya. Dan kalau kita perhatikan memang banyak, bukan bergeser lagi, berpindah. Termasuk di dalam keluarga saya sendiri Bapak Ibu. Ini sangat menyedihkan memang. Rasanya ya sangat menyedihkan ya. Ya kan kalau ada keluarga yang ke kota tertentu, pendidikan tiba-tiba udah saya harus sampaikan ini, maksudnya udah pakai penutup kepala gitu perempuan-perempuan. Baru saja semester 1 memulai sudah pindah-pindah. Saya bilang ini bukan 1-2 orang. Coba saya mengingatkan, mengajarkan. Ternyata sangat mudah untuk mereka tergerus oleh iman mereka kepada Tuhan. Kenapa Bapak? Itu pertanyaannya. Kenapa? Tidak adanya kegigihan. Tidak adanya persistensi dalam mempertahankan iman. Ini bukan sesuatu yang mudah Bapak Ibu. Hari-hari ini sedang keadaannya itu memang seperti itu gitu. Baik itu, ini saya ngomong tentang keluarga sendiri saja. Baik itu laki-laki dan perempuan. Saya pikir waduh ini bahaya sekali seperti ini. Kenapa bisa sampai bergeser gitu? Karena tidak adanya kegigihan. Mempertahankan iman. Ya ketika pesan ini datang saya langsung saya lihat tentang keluarga saya. Artinya banyak tanggung jawab yang Tuhan percayakan, artinya memang harus diingatkan berulang-ulang.
Dan orang tua Bapak Ibu ya, orang tua nggak mau tahu. Orang tua majelis, setiap minggu pakai dasi dan panas-panas, pakai jas dan sebagainya. Saya pikir, tapi anak kok. Saya melihat pentingnya bagaimana kita bisa mempertahankan iman. Perlunya adanya kegigihan dalam hal ini. Membangun kehidupan kita di atas dasar yang benar di dalam Kristus. Ya, mari kita lihat firman Tuhan Bapak Ibu, ini mendasarinya. 1 Korintus pasal 15 ayat 57 sampai 58. 1 Korintus 15 57 sampai 58. Ya, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Wah, dahsyat ya. Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya gini Bapak Ibu, kemenangan yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita, perlu kita jaga kan? Perlu kita pertahankan. Dengan apa? Dengan kesungguhan hati, dengan kegigihan. Ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada gereja Tuhan di Korintus. Apa yang Paulus sampaikan di dalam nasihatnya? Tetap berdiri teguh, tidak goyah, dan tetap mempertahankan iman kepada Kristus. Dan hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Di sini diperlukan persistensi Bapak Ibu. Di sini diperlukan namanya kegigihan. Untuk agar tetap berdiri teguh. Ada banyak goncangan yang terjadi untuk menggoncangkan iman orang-orang percaya Bapak Ibu. Saya akan tutup dengan ayat ini Bapak Ibu ya. Ibrani 10. Ibrani 10 ayat 32. Nanti kita akan lihat lagi 35-36. Ayat 32, demikian firman Tuhan. Ingatlah akan masa yang lalu sesudah kamu menerima terang. Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Kalau terjemahan lainnya itu perjuangan dengan gigi ya Bapak Ibu. Ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upaya yang menantinya. Ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu, yang dikatakan gini, sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saya percaya Bapak Ibu lewat pesan Tuhan dalam minggu ini kita diteguhkan. Kita dikuatkan agar kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak mudah menyerah dalam keadaan apapun. Jadi dua hal ini yang dapat kita sama-sama renungkan Bapak Ibu. Yang pertama, kegigihan itu adalah kunci seseorang untuk menerima setiap janji Tuhan dalam hidupnya. Yang kedua, kegigihan akan memampukan kita untuk terus berdiri teguh dalam iman kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.